Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan Injil Yohanes. Teksnya pasal 8 ayat 12 sampai 30. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 12 sampai 20. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Dan ia berkata kepada mereka, "Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 30. Yesus berkata, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Dan juga berkata, "Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Kesimpulannya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Yesus berkata kepada orang banyak, "Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Tapi orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus karena Yesus memperkenalkan dirinya dan untuk bersaksi. Namun Yesus tidak menghakimi seorang pun dan tidak bersaksi sendirian. Yohanes Pembaptis sudah membuktikannya pada Yesus, bahkan Allah Bapa memberikan kesaksian untuk anaknya. Kemudian Yesus berkata, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Namun orang Yahudi tidak mengerti maksud Yesus dan berpikir bahwa Yesus ingin bunuh diri. Ia berkata lagi, "Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan itu, banyak orang percaya kepadanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Ia berkata, "Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Yesus Kristus sendiri pun juga terang dunia, dan Yesus Kristus perintahkan kepada kita orang percaya semuanya, "Kamulah orang percayanya semuanya garam dan terang dunia." Kita juga harus mengikutinya jalan Yesus, harus berfungsinya seperti Yesus. Kedua, kalau Yesus menghakimi, maka penghakimannya itu benar, sebab ia tidak seorang diri, tetapi ia bersama dengan Bapa yang mengutusnya. Dan dalam kitab Tauratnya ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Itu benar, harus menerimanya. Pada waktu Yesus Kristus saksikan tentang apapun, itu bukan sendiri. Yesus dan bersama Bapa. Ketiga, Yesus berkata, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Ya, kalau tidak percaya Yesus, siapapun tidak bisa datang ke surga. Namun percaya Yesus dan menerima sebagai juru selamat, kita juga akan datang ke sana. Dan Yesus Kristus sudah siapkan tempat untuk kita. Keempat, ia berkata, "Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Pentingnya ini, kita harus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pada waktu itu Tuhan tetap menyertai. Dan sekalipun Tuhan menyertai kita, kita tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhannya, Tuhan pasti akan menghukum kita juga. Ajaran bagi kita. Pertama, kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Dan ketika Yesus berkata, "Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku," mereka berkata kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Mereka kurang mengerti tentang Yesus dan Bapanya. Kedua, ketika Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Orang-orang Yahudi berkata, "Apakah ia mau bunuh diri?"
Ya, merekanya tidak mengertinya tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Ketiga, mereka tidak mengerti dan tidak memahami perkataan Yesus sebab mereka berasal dari bawah, ini dunia. Tetapi Yesus dari atas. Kita juga tetap hidup sepertinya berasal dari bawah di dunia ini, tidak bisa mengerti tentang ajaran Yesus. Jadi aplikasinya, pertama, introspeksi diri. Apakah kita tetap mengerti dan memahami dengan benar tentang ajaran Yesus? Itu artinya, kedua ini, apakah kita hidup seperti berasal dari bawah atau berasal dari atas? Iya, kalau kita hidup berasal dari atas dengan pikirannya, dengan standarnya berasal dari atas, pasti kita bisa mengerti dan memahaminya ajaran Yesus. Pentingnya ketiga, berbuat apa-apa bukan dari dirimu sendiri, tetapi berbuat dan berkata sebagaimana diajarkan Bapa kepada kita. Tuhan tetap menyertai kita. Karena Tuhan Yesus juga sudah katakan tentang ini. Namun, sekalipun Yesus Kristus dan apa-apanya dan Roh Allah menyertai, kita berbuatnya hanya dari dirinya sendiri, itu tidak layak. Dan pada waktu itu, Tuhan pasti akan hukum kita. Kita harus berbuatnya sebagaimana diajarkan Bapanya. PR praktiknya demikian. Renungkan firman supaya memahami ajaran dan kehendak Tuhan. Harus renungkan diri dulu. Dan berbuat dan berbicara sesuai dengan ajarannya berdasarkan Alkitab. Kalau begitu, Tuhan yang mengutus Yesus dan Tuhan menyertai kita tetap menolong dan tetap akan luluskan jalan kita. Karena kita mengikuti jalannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.